Rudal Rusia jebol apartemen warga di Dnipro, Ukraina, 1 tewas dan bayi 7 bulan terluka. Serangan rudal Rusia menghantam sebuah bangunan tempat tinggal berlantai 9 di kota Dnipro, Ukraina Tengah, pada hari Jumat, menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 6 orang lainnya, para pejabat mengatakan. Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko memperingatkan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat karena lebih banyak orang yang masih terjebak di dalam gedung di mana 4 lantai atas runtuh akibat serangan tersebut. Sebuah foto yang dipublikasikan oleh Gubernur Serhiy Lysak di aplikasi pesan Telegram dan gambar-gambar lain yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung yang rusak parah dengan asap mengepul dari sebuah lubang yang menganga di lantai atasnya. Seorang bayi berusia 7 bulan termasuk di antara para korban yang terluka, tambah Lysak. 3 orang berada dalam kondisi parah. Presiden Volodymyr Zelensky meminta sekutu-sekutu Ukraina untuk meningkatkan pasokan pertahanan udara untuk membantu militer mencegat serangan udara reguler Rusia. Dnipro, yang memiliki populasi sebelum perang hampir 1 juta orang, adalah kota besar Ukraina yang terletak di jalan menuju timur negara itu di mana pertempuran paling sengit dengan pasukan Rusia berkecamuk. Kota ini secara teratur menjadi sasaran serangan rudal dan pesawat tak berawak sejak Rusia meluncurkan invasi pada Februari 2022. Rusia menyangkal menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil, tetapi ribuan orang telah terbunuh. Petugas pemadam kebakaran bekerja di lokasi gedung apartemen yang rusak parah akibat serangan rudal Rusia di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina di Kryvyi Rih, Ukraina 31 Juli 2023. Serangan rudal Rusia di kota Kryvyi Rih, Ukraina Selatan pada Senin menewaskan sedikitnya 4 orang, termasuk seorang gadis berusia 10 tahun dan ibunya, dan mengubur beberapa orang lainnya di bawah reruntuhan, kata pejabat Ukraina. Lebih dari 200 penyelamat berusaha menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Vilkul mengatakan mungkin ada sebanyak 8. Layanan darurat mengatakan sedikitnya 43 orang terluka. Juru bicara Angkatan Udara Yuri Ihnat mengatakan serangan itu tampaknya dilakukan dengan rudal balistik. Tim penyelamat bekerja di lokasi bangunan tempat tinggal yang rusak parah akibat serangan rudal Rusia di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina di Kryvyi Rih, wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina 13 Juni 2023. Sedikitnya 3 orang tewas dan 25 lainnya luka-luka dalam serangan rudal semalam Rusia di Kryvyi Rih yang menghancurkan sebuah bangunan perumahan 5 lantai. Serhiy Lysak, Gubernur wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina mengatakan pada hari Selasa, militer Ukraina kehilangan lebih dari 35.000 tentara dan ribuan persenjataan pada Mei, menurut Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov. Berbicara pada pertemuan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO di Kazakhstan, Belousov menyatakan militer Rusia terus secara sistematis mengurangi potensi tempur angkatan bersenjata Ukraina. Menteri tersebut mengklaim selain kehilangan sejumlah besar tentara, bulan Mei, Kiev juga telah kehilangan lebih dari 2.700 persenjataan berat, termasuk 290 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Ini termasuk 4 tank Abrams buatan AS, 7 tank Leopard, dan 12 Bradley. Selain itu, Ukraina kehilangan 11 pesawat terbang, 4 helikopter, dan sekitar 730 senjata artileri lapangan dan sistem roket peluncur ganda, papar dia. Belousov mencatat, setelah menderita banyak korban dan menghadapi ketidakmampuan untuk mengambil inisiatif di medan perang, khususnya di wilayah Kharkov, tempat pasukan Ukraina secara bertahap dipukul mundur. Kiev terpaksa menyerang infrastruktur sipil untuk menunjukkan kepada sponsor barat kemampuannya menimbulkan kerusakan di Rusia. Intensitas tindakan ini meningkat untuk mengantisipasi konferensi mendatang di Swiss pada pertengahan Juni, ujar Belousov, mengacu pada pertemuan puncak perdamaian. Moskow tidak diundang untuk mengambil bagian dalam pembicaraan tersebut. Rusia telah mengatakan tidak akan hadir karena diskusi akan berkisar pada rumus perdamaian Zelensky yang telah ditolak Moskow karena terlepas dari kenyataan. Belousov melaporkan bulan Mei saja pasukan Rusia telah mencegat lebih dari 1
UAV lebih dari 250 roket HIMARS dan Vampire, lebih dari 80 bom berpemandu Hammer, 50 rudal AT-ACMS, dan 8 rudal jelajah SCALP. Secara harfiah, malam sebelum kemarin terjadi serangan paling besar oleh 10 AT-ACMS di jembatan Crimea dengan waktu terbang kurang dari 2 menit. Semua rudal ditembak jatuh. Hasilnya ratusan nyawa terselamatkan, papar dia. Terlepas dari upaya Kiev, Blosov menyatakan pasukan Rusia terus membebaskan wilayah baru dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan penduduk dan memenuhi semua tujuan operasi militer. Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia harus menanggapi tindakan Amerika Serikat AS dan tampaknya perlu bagi Moskow untuk memulai produksi sistem serangan nuklir jarak menengah INF. Kita perlu menanggapi ini dan membuat keputusan tentang apa yang harus kita lakukan dalam arah ini selanjutnya. Tampaknya, kita perlu mulai memproduksi sistem ini dan kemudian, berdasarkan situasi aktual, membuat keputusan tentang di mana, jika perlu untuk memastikan keselamatan kita, untuk menyebarkannya, ungkap Putin pada pertemuan operasional dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia pada Jumat. Amerika Serikat tidak hanya memproduksi INF, tetapi juga membawanya ke Eropa, menurut Putin. Pada tahun 2019, kami mengumumkan bahwa kami tidak akan memproduksi rudal-rudal ini dan kami tidak akan mengerahkannya sampai Amerika Serikat mengerahkan sistem-sistem ini di beberapa wilayah di dunia. Terlepas dari upaya Kiev, Blosov menyatakan pasukan Rusia terus membebaskan wilayah baru dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan penduduk dan memenuhi semua tujuan operasi militer. Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia harus menanggapi tindakan Amerika Serikat AS dan tampaknya perlu bagi Moskow untuk memulai produksi sistem serangan nuklir jarak menengah INF. Kita perlu menanggapi ini dan membuat keputusan tentang apa yang harus kita lakukan dalam arah ini selanjutnya. Tampaknya, kita perlu mulai memproduksi sistem ini dan kemudian, berdasarkan situasi aktual, membuat keputusan tentang di mana, jika perlu untuk memastikan keselamatan kita, untuk menyebarkannya, ungkap Putin pada pertemuan operasional dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia pada Jumat. Amerika Serikat tidak hanya memproduksi INF, tetapi juga membawanya ke Eropa, menurut Putin. Pada tahun 2019, kami mengumumkan bahwa kami tidak akan memproduksi rudal-rudal ini dan kami tidak akan mengerahkannya sampai Amerika Serikat mengerahkan sistem-sistem ini di beberapa wilayah di dunia.